Nah, sekarang kita masuk ke bab 5, yaitu tentang analisis massa dan energi pada volume control. Nah, pada bab ini kita beralih dari sistem tertutup ke volume control atau sistem terbuka ya. Volume control itu sistem terbuka. Perbedaannya itu sangat penting. Jika pada sistem tertutup, massa tetap dalam sistem. Nah, maka pada volume kontrol atau sistem terbuka, massa justru bisa keluar masuk. Karena itu, analisis kita tidak lagi hanya membahas panas dan kerja, tetapi juga aliran massa yang membawa energi. Nah, itu ada gambar turbin pada slide ini, memberi gambaran bahwa pembahasan ini sangat dekat dengan peralatan dunia nyata yang menggunakan massa masuk dan massa keluar, sistem terbuka. Nah, materi di bab ini menjadi fondasi untuk memahami turbin, kompresor, nozzle, diffuser, heat exchanger, dan pompa. Jadi yang kita pelajari bukan sekedar rumusnya, melainkan cara berpikir engineer saat menganalisis perangkat aliran. Nah, pada slide berikutnya kita mulai dari konsep yang paling dasar dulu ya. Apa yang dimaksud dengan volume control dan mengapa pendekatan ini penting dipakai dalam sistem dunia nyata. Anatomi sistem terbuka volume control. Dalam sistem teknik nyata, kita sering tidak mengikuti satu paket massa tertentu dari awal sampai akhir. Sebaliknya, kita memiliki suatu ruang tetap di sekitar alat, lalu mengamati apa yang masuk dan keluar melalui batasnya, yang disebut control surface. Ini udah dibahas juga. Jadi fokus utamanya bukan benda mana yang kita ikuti, tetapi apa yang menembus batas sistem. Nah, ada gambar pipa bercabang di slide ya. Panah masuk dan keluar menunjukkan bahwa fluida dapat melintasi permukaan kontrol dari berbagai arah. Ya, analoginya seperti gerbang tol ya. Kita tidak perlu mengikuti stop mobil sepanjang perjalanan, cukup menghitung mobil yang masuk dan keluar gerbang. Nah, pendekatan ini jauh lebih praktis untuk analisis mesin yang bekerja terus-menerus. Nah, setelah paham ruang analisisnya, langkah berikutnya adalah memahami hukum paling dasar yang selalu berlaku, yaitu hukum kekekalan massa. Nah, sekarang slide prinsip fundamental kekekalan massa. Hukum dasar pertama untuk volume kontrol yaitu massa tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Nah, konsep ini sederhana tetapi sangat penting. Jika kita melihat suatu sistem terbuka, maka massa yang masuk dikurangi massa yang keluar harus sama dengan perubahan massa yang tersimpan di dalam sistem. Nah, slide ini menuliskan input massa dikurangi output massa sama dengan perubahan massa internalnya. Itu ada gambar timbangan ya. Jika lebih banyak massa masuk daripada keluar, maka akumulasinya di dalam sistem besar. Sebaliknya, jika lebih banyak yang keluar, maka massa di dalam sistem berkurang. Ya, kalau kita ada air dalam ember berlubang, kalau debit masuk lebih besar dari debit keluar, air bertambah. Ya, kalau kebalikannya air berkurang. Jadi ketinggiannya tetap sama. Kalau berkurang, ketinggiannya turun. Nah, prinsip ini nanti ditulis dalam bentuk persamaan laju aliran massa yang lebih umum. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya, konservasi massa pada volume kontrol pada sistem terbuka. Pada slide ini menjelaskan bentuk matematis untuk konservasi massa pada volume kontrol, yaitu dm sub cv ya, dm sub cv, dmcv per dt sama dengan jumlah laju massa masuk dikurangi jumlah laju massa keluar. Nah, simbol dmcv/dt itu menyatakan laju perubahan massa di dalam volume kontrolnya, perubahan massanya, akumulasinya. Sedangkan simbol sigma m.i dan adalah total laju massa masuk dan sigma m.e adalah total laju massa keluar. Nah, tanda titik di atas itu ya m dot ya, itu laju aliran massa. Biasanya satuannya kilogram per detik. Nah, persamaan ini sangat umum dan bisa dipakai untuk satu inlet, banyak inlet, satu outlet, atau banyak outlet. Ya.
Kemudian slide selanjutnya adalah anatomi laju aliran. Saya kira gampang ya. Pada slide ini kita belajar cara menghitung laju aliran massa, yaitu m dot sama dengan rho VA. Di m dot sama dengan rho VA, rho kali V kali A ya. Oke, nah V di sini adalah kecepatan rata-rata aliran dan A adalah luas penampang aliran dan rho itu kerapatannya, densitasnya. Jadi laju massa itu tergantung pada seberapa rapat fluidanya, seberapa cepat geraknya, dan seberapa besar jalur yang dilaluinya. Nah, itu ada gambar pipa menunjukkan ketiga unsur itu dengan sangat jelas ya. Jika kecepatan naik, massa per detik yang lewat bertambah. Jika penampang membesar, aliran yang lewat juga bertambah. Ya, analoginya seperti orang melewati pintu. Nah, jumlah orang per detik tergantung pada berapa padat kerumunannya, seberapa cepat orang-orang itu berjalan, dan seberapa lebar pintunya. Oke, paham ya? Saya kira mudah dipahami lah ya. Nah, slide berikutnya menghubungkan laju massa ini dengan laju aliran volumetrik yang sering lebih mudah diukur di lapangan. Nah, sekarang kita belajar laju aliran volume ya. Slide ini menjelaskan hubungan antara laju aliran massa dan laju aliran volume. Dituliskan bahwa m dot sama dengan rho V dot, V volume ya, sama dengan V dot per V. Oke, di sini V dot itu laju aliran volumetrik per detik, sedangkan V kecil adalah volume spesifiknya, volume per massa. Jadi jika di lapangan yang diukur adalah debit volumetrik, kita masih bisa mengubahnya menjadi laju massa dengan bantuan kerapatan atau volume spesifik. Nah, ini penting karena dalam industri, sensor itu kan sering membaca debit volume, bukan langsung debit massa. Maka sifat fluida itu menjadi jembatan penerjemahannya. Ya, analoginya gini, seperti membeli air dalam liter, tetapi kebutuhan analisis kita dalam kilogram. Nah, kita perlu namanya densitas untuk mengubah satuan tersebut. Nah, hubungan ini akan sangat sering dipakai dalam neraca massa energi, khususnya pada sistem aliran tetap yang dibahas di slide selanjutnya. Ya, keseimbangan massa untuk aliran steady. Nah, slide ini membahas kondisi steady state atau aliran tunak. Dalam kondisi ini, sifat-sifat di dalam sistem tidak berubah terhadap waktu. Artinya, massa yang tersimpan di dalam volume kontrol tetap konstan. Nah, secara matematis, akumulasi massanya 0, sehingga tadi ya, di mCV per dt itu sama dengan 0. Akibatnya, persamaan konservasi massa menyederhanakan menjadi delta m dot in sama dengan ya delta m dot out. Nah, gambar turbin di slide itu sangat sesuai karena banyak peralatan teknik memang dirancang bekerja secara steady. Nah, dalam kondisi ini jumlah massa yang masuk per detik harus sama dengan jumlah massa yang keluar per detik. Ya, analoginya seperti jalan tol yang lalu lintasnya stabil. Jika setiap detik ada 100 mobil masuk dan 100 mobil keluar, ya maka jumlah mobil di dalam ruas jalan tol itu rata-ratanya tetap nggak akan berubah. Nah, penyederhanaan ini sangat penting. Karena apa? Karena membuat banyak soal menjadi jauh lebih mudah. Nanti kita akan belajar soal-soalnya. Nah, setelah ini kita akan melihat kasus khusus saat fluidanya incompressible. Seperti apa? Seperti cairan. Ya, slide kasus khusus aliran incompressible. Pada slide ini dibahas kasus khusus aliran incompressible. Saya ulangi, biasanya cairan. Nah, untuk cairan itu kan kerapatannya rho pada banyak kasus nggak berubah, konstan rho-nya. Karena itu, jika berlaku steady flow, maka persamaan massa bisa disederhanakan menjadi laju aliran volumetrik. Sehingga delta V dot in itu sama dengan delta V dot out. Ya, karena rho-nya sama. Nah, ini sangat praktis karena kita bisa langsung membandingkan debit volumetrik masuk dan keluar karena rho-nya sama. Namun, menjadi peringatan penting, asumsi ini tidak berlaku untuk gas karena gas itu bukan incompressible. Gas itu mengalami ekspansi atau kompresi. Nah, ini sering menjadi sumber kekeliruan kita. Cairan relatif sulit dimanfaatkan, tetapi gas sangat mudah berubah volume saat ditekan dan suhu berubah. Ya. Ini seperti membandingkan air dan udara dalam suntikan. Air hampir tidak bisa diperkecil ketika suntikannya ditekan. Volumenya tidak bisa kecil.
Sedangkan udara bisa dimanfaatkan dengan jelas. Nah, setelah memahami massa, nah sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, bahwa fluida yang mengalir tidak hanya membawa massa, tetapi juga membawa yang namanya energi. Kita masuk ke transisi menuju keseimbangan energi. Nah, pada slide ini menjadi jembatan dari neraca massa menuju neraca energi. Pesan utamanya adalah apa? Ketika massa melintasi control surface, ia tidak datang dengan kosong. Fluida itu membawa energi bersamanya. Jadi pada sistem terbuka, kita tidak cukup hanya menghitung berapa kilogram per detik massa yang masuk dan keluar, tetapi juga harus menghitung energi yang masuk yang dibawa oleh aliran itu. Anda lihat gambar partikel itu berubah bentuk bercahaya, memberi kesan bahwa aliran massa selalu disertai kandungan energi termal dan mekanik. Ya, analoginya seperti truk logistik lah ya. Truk itu bukan hanya kendaraan yang bergerak, tetapi juga membawa muatan. Dalam volume kontrol, mass flow adalah kendaraan, sedangkan energi adalah muatannya. Inilah alasan mengapa analisis sistem terbuka lebih kompleks daripada sistem tertutup. Langkah pertama untuk memahami energi aliran adalah apa? Mengenali adanya kerja aliran yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke kerja aliran. Nah, slide ini memperkenalkan flow work ya, kerja aliran. Fluida itu tidak bisa mengalir masuk atau keluar volume kontrol dengan sendirinya. Harus ada tekanan yang mendorongnya. Nah, rumusnya ditulis adalah W flow itu sama dengan P kalikan V. Di sini P adalah tekanan dan V adalah volume spesifik. Jadi kerja aliran wave flow itu tadi adalah energi persatuan massa yang dibutuhkan untuk mendorong fluida melintasi batas sistem. Anda lihat batang piston ya, gambar. Mendorong fluida membantu menjelaskan bahwa tekanan menghasilkan gaya, lalu gaya itu melakukan kerja sepanjang jarak tertentu. Nah, ini berbeda dari boundary work pada sistem tertutup. Ini kan sistem terbuka. Karena sekarang kerja tersebut melekat pada fluida yang sedang mengalir. Ya, analoginya seperti mendorong troli agar masuk ruangan. Nah, diperlukan usaha untuk memasukkan troli itu. Nah, dalam fluida, usaha itu berasal dari tekanan tadi. Nah, konsep ini nantinya akan digabung dengan energi internal menjadi satu besaran yang sangat penting, yaitu apa? Entalpi. Ya, tapi kita akan masuk ke slide energi total fluida yang mengalir. Nah, pada saat ini ditunjukkan bahwa fluida yang mengalir itu memiliki 4 komponen energi utama. Persamaannya adalah theta itu sama dengan U ditambah PV ditambah V kuadrat per 2 ditambah GZ. Simbol theta Theta itu menyatakan total energi persatuan massa. Nah, komponennya adalah energi internal U, kerja aliran PV, dan energi kinetik V kuadrat per 2, dan energi potensial GZ. Anda lihat gambar lingkaran ya pada slide, itu menunjukkan bahwa fluida yang mengalir membawa paket energi yang lengkap. Tadi ada energi kinetik, ada energi potensial, ada PV, ada U. Oke. Sekarang kita masuk ke entalpi. Ya, ini entalpi sahabat terbaik engineer ya. Nah, slide ini menjelaskan mengapa entalpi sangat penting dalam analisis sistem terbuka. Karena apa? Karena energi internal U dan kerja aliran PV hampir selalu muncul bersamaan. Keduanya digabung menjadi satu properti. Namanya apa? Entalpi. H sama dengan U plus PV. Nah, dengan begitu persamaan energi total aliran menjadi lebih ringkas. Theta sama dengan H plus V kuadrat per 2 plus GZ. Hanya itu kan tadi U plus PV udah. Jadi ringkas kan? Nah, inilah alasan entalpi sering disebut sahabat engineer. Nah, jadi entalpi menyederhanakan perhitungan dan membuat analisis alat seperti turbin, terus kompresor, nozzle itu jauh lebih praktis. Anda lihat gambar termometer dan piston yang dijumlahkan itu menjadi huruf H. Itu adalah ilustrasi visual. Entalpi itu mewakili energi termal dan sekaligus dorongan aliran.
Ya, analoginya ya ini paket hemat, daripada menghitung dua biaya yang selalu muncul bersamaan secara terpisah, kita gabungkan aja jadi satu paket H itu. Nah, setelah ini energi yang dibawa oleh massa bisa ditulis jauh lebih sederhana. Nah, pada slide berikutnya nih, perpindahan energi oleh massa. Slide ini menunjukkan bahwa ketika fluida melintasi control surface, ia mentransfer energi sebanding dengan laju aliran massanya. Nah, persamaan ditampilkan E dot mass sama dengan M dot theta, atau lebih dikenal M dot mass sama dengan M dot kalikan H plus V kuadrat per 2 plus GZ. Artinya apa? Artinya energi yang dibawa massa persatuan waktu E dot mass bergantung pada berapa banyak massa mengalir dan berapa kandungan energi per kilogram fluidanya. Nah, gambar nozzle pada slide ini adalah contoh alat di mana energi aliran berubah bentuk secara nyata. Misalnya dari entalpi menjadi energi kinetik. Ya, analoginya seperti truk pengangkut barang ya, semakin banyak truk lewat per jam dan semakin besar muatan tiap truk, semakin besar total barang yang dipindahkan. Dalam termodinamika, barang itu adalah energinya. Nah, konsep ini menjadi bagian inti dari persamaan hukum pertama untuk volume kontrol pada slide berikutnya. Nah, ini keseimbangan utuh ya, hukum pertama untuk volume kontrol. Pada slide ini menyajikan bentuk hukum pertama termodinamika untuk volume kontrol. Persamaannya menunjukkan bahwa perubahan energi di dalam volume kontrol ditentukan oleh panas masuk, kerja keluar, energi yang dibawa massa masuk, dan energi yang dibawa keluar. Nah, secara simbolik dituliskan dalam bentuk lengkap QCV, VCV, serta suku entalpi, energi kinetik, dan energi potensial pada inlet dan outlet. Nah, saya bacakan ya. DSCV per dt, perubahan energi pada kontrol volume per waktu, itu sama dengan QCV panas pada kontrol volume kurangi WCV pada kontrol volume ditambah energi yang masuk ditambah mass flow rate yang masuk dikalikan H plus V1 kuadrat per 2 plus GZ ditambah delta M out dikalikan H plus V kuadrat per 2 plus GZ out keluarnya ya. Nah, persamaan ini memang terlihat sangat kompleks ya, tapi maknanya sangat logis dan simpel sebenarnya. Jadi energi di dalam sistem itu bisa berubah karena 3 jalur. Pertama karena panas, karena kerja, karena aliran massa. Itu udah 3 itu, panas, kerja, aliran massa. Terbuka. Kalau tertutup panas, kerja, udah. Nah, kita analogikan sederhananya, misalnya keuangan perusahaan besar. Saldo perusahaan itu berubah karena pemasukan tunai, pengelolaan operasional, dan barang yang masuk atau keluar gudang yang punya nilai ekonomi. Itu sama. Dalam praktek, persamaan ini sering disederhanakan sesuai dengan kondisi. Ya, kalau misalnya steady flow, perubahan ketinggian kecil dan perubahan kecepatan dapat diabaikan, ya maka dicoret aja itu potensial, energi kinetik. Ya. Nah, sekarang rangkuman dinamika volume kontrol. Nah, slide terakhir ini ya. Slide rangkuman ini menegaskan 3 ide besar dari seluruh bab. Pertama, kontinuitas fisik, yaitu keseimbangan massa membuat kita memahami hubungan antara kerapatan, kecepatan, dan luas penampang sebagai dasar analisis aliran. Kedua, entalpi sebagai alat analisis. Dengan menggabungkan energi internal dan kerja aliran, banyak persoalan teknik itu menjadi lebih ringkas dan mudah dihitung. Ketiga, rekayasa presisi. Penguasaan persamaan massa dan energi ini adalah fondasi untuk desain alat-alat nyata. Alat-alat nyata apa? Ya turbin gas, terus refrigerator, reaktor, pembangkit listrik, dan perangkat fluida lainnya. Nah, pesan pentingnya jangan melihat rumusnya secara terpisah ya, tapi logisnya. Neraca massa, neraca energi itu harus dipakai bersama. Jadi analoginya ya seperti mengelola lalu lintas dan logistik ya, sekaligus kita tidak hanya ingin tahu berapa banyak kendaraan yang lewat, tetapi juga mereka bawa apa? Ya bawa energi kan. Oke, dengan pemahaman ini kita akan masuk ke analisis berikutnya yang mungkin lebih kompleks ya. Terima kasih.